Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari jemaat dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, 3 kata kunci. Bersukacita, bersabar, dan bertekun. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Bersukacita dalam pengharapan. Ya, kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya, kita sudah terima pengharapan bahwa kita akan memperoleh kemuliaan pada waktunya, bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah pengharapan yang dari Tuhan. Ya, menghadapi itu nggak perlu takut lagi, nggak perlu bingung lagi. Kita bersyukur. Jadi Tuhanlah sumber pengharapan kita. Karena itu ketika menerima akan janji Tuhan, kita beroleh pengharapan. Maka bersukacita. Responi setiap janji Tuhan. Responi setiap firman Tuhan dengan bersukacita. Karena di situ kita beroleh pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Akan tiba waktunya nanti apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita. Yang terbesar terutama tentunya adalah pengharapan akan hidup yang kekal, yang dinantikan oleh semua orang percaya, yang dicari oleh segala bangsa-bangsa. Ya, semua mencari yang namanya hidup kekal. Semua orang ingin selamat masuk surga. Ya, tapi kita bersyukur kita beroleh pengharapan itu di dalam Kristus Yesus. Ya, karena itu mari bersukacita akan hal itu. Kemudian sabarlah dalam kesesakan. Ya, untuk mencapai ke sana memang hidup kita kadang diizinkan Tuhan mengalami kesulitan hidup, kesesakan, mengalami pergumulan, mengalami permasalahan hidup. Sabar kuncinya. Ya, orang yang sabar dapat menanggung penderitaannya. Ya, orang yang sabar dia akan menemukan solusi dari setiap masalahnya. Tapi kalau orang nggak bersabar, gerusa-gerusu, kemerungsung yang terjadi, seringkali salah langkah. Seringkali justru masalah-masalah baru akan timbul karena kesalahan yang dibuat, karena nggak sabar. Ya, sabar orang mengatakan ada batasnya. Sebetulnya sabar tuh nggak ada batasnya. Karena kalau udah lewat dari batas tuh nggak sabar lagi namanya. Ya kan? Jadi artinya sabar itu ya pokoknya menghadapi segala sesuatu dengan tetap memandang Tuhan, memandang akan janji Tuhan, percaya bahwa semua perkara yang diizinkan itu tidak melebihi kekuatan kita. Semua yang terjadi pasti kita bisa lewati. Ya, kuncinya sabar. Dalam kesesakan, dalam kesulitan, sabar.
Ya, itu mudah diucapkan memang, tapi tidak mudah dilakukan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus berjuang, harus melakukan itu. Sabar. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Nah ini, seringkali doa itu seperti disepelekan. Alah, cuman doa. Ya, padahal doa ini dapat mengerjakan sesuatu jauh melebihi apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, doa ini bisa mengubah segala keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa ini bisa melakukan segala sesuatu yang bahkan supranatural, sesuatu yang tidak biasa. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita mentok, aduh nggak bisa lagi. Sudah dikasih Tuhan, jangan menyerah. Berdoa dengan tekun. Ya, karena sekali lagi, ketika kita berdoa sesungguhnya kuasa Allah yang akan bertindak. Ya, ketika kita berdoa bukan lagi kekuatan kita. Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Karena itu dia mau berdoa, dia mau berkomunikasi, berinteraksi kepada sumber kekuatan itu. Nah, Tuhanlah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Karena itu bertekun dalam doa. Jangan sekali doa nggak dijawab Tuhan selesai. Enggak. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Alkitab katakan tetaplah berdoa. Ya, jadi berdoa ini saya sering sampaikan lebih dari sekedar kata-kata indah yang dirangkai seperti puisi atau lagu. Ya, doa ini lebih dari sekedar permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa ini sebetulnya lebih daripada semua itu, karena dalam doa itu kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita terhubung kepada sumber kuasa. Kita terhubung kepada solusi yang kita butuhkan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah bertekun dalam doa. Ya, tiga tadi ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ayo coba ini kita lakukan. Mana yang paling sulit? Ya, seakan-akan semuanya sulit. Ya, pengharapan kan belum kelihatan. Kalau udah kelihatan sih oke. Tapi kita suruh bersukacita terhadap sesuatu yang masih belum kelihatan. That's okay. Tapi itulah janji Tuhan. Dia pasti ya memberikan apa yang kita harapkan, itu yang telah dia janjikan juga. Dan sabarlah menghadapi kesesakan yang diizinkan terjadi. Serta tetaplah bertekun di dalam doa. Semua itu membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu bersukacita, menantikan dan dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan tetap untuk kami sabar menghadapi segala sesuatu dan juga tekun dalam doa. Kami percaya ketiga hal ini Tuhan, ketika kami kerjakan, kami akan cakap menanggung segala perkara. Kami bisa melewati segala tantangan dan kami berkemenangan, sebab sesungguhnya Engkau yang berperkara, yang menolong akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan juga kehidupan kami dan segala aktivitas hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.